Berkat dalam Gusti, berjumpa kembali dengan channel Katolikasi. Untuk obrolan santai sore ini kita masih tetap bersama suster-suster dari tarekat mana suster? ADM. ADM. ADM itu singkatan dari Amal Kasih Darah Mulia. Amal Kasih Darah Mulia. Jadi yang ada di Kota Balikpapan. Untuk sore ini kita akan membahas mungkin pertanyaan beberapa teman yang mungkin agak penasaran bagaimana sih untuk menjadi seorang biarawati seperti itu. Mungkin dari suster nanti mungkin bisa menjelaskan. Untuk sore ini kita obrolan santainya bersama Suster Roberta dan Suster Alexia. Mungkin dari suster bisa menjelaskan suster bagaimana proses untuk masuk menjadi biarawati itu seperti apa gitu. Mungkin monggo waktunya. Terima kasih Mas Yo. Selamat. Boleh dilepas suster soalnya Iya, apa? benar. Kebetulan kita udah sama-sama divaksin ya semuanya. Biar kelihatan. Udah kelihatan ya. Selamat sore teman-teman semua, Mas Yo. Yeah. Kita berjumpa lagi. Salam sehat untuk kita semua. Baik Mas Yo, kalau tadi pertanyaannya gimana sih cara menjadi biarawati. Dari awal suster. Dari awal ya. 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 Biasanya itu ada yang disebut namanya aspiran, Mas. Aspiran itu kita perkenalan, perkenalan. Jadi orang-orang muda ini yang merasa tertarik menjadi suster, Buddha itu mereka menjalani dulu masa aspiran. Jadi kenal-kenal dulu ini tarekat ADM itu seperti apa, cara hidupnya bagaimana. Nah itu mereka bisa tinggal di biara ADM, tapi bisa juga mereka datang pergi ke biara gitu ya. Sekedar kunjungan Lalu melihat cara hidupnya kami bagaimana, kegiatannya apa. Lalu itu biasanya ya 1 tahun kalau paling lama gitu ya. Tapi kalau dia sudah merasa mantep ya dia bisa memutuskan untuk masuk. Untuk masuk menjadi ADM itu tentu dengan melamar dulu. Jadi semacam buat surat lamaran, lalu persetujuan dari orang tua dan pastor paroki. Jadi biasanya pastor paroki juga membuat rekomendasi. Nah dari situ nanti kemudian kami memproses, dari pihak tarekat memproses, ada tes juga macam-macam Mas, ada di tes kesehatan juga dilihat, siapa tahu nanti ternyata ada halangan di kesehatannya gitu ya. Lalu juga tes IQ ya biasanya, tes IQ, lalu tes kepribadian juga. Nah kalau itu semua bisa dilewati artinya lulus gitu ya, lalu dia diterima. Setelah itu melanjutkan ke masuk ke pembinaan, rumah pembinaan, kita sebut sebagai rumah pembinaan. Dia diterima dalam upacara singkat gitu, masuk menjadi postulan. Nah jadi kalau ini postulan ini sekarang bukan lagi datang pergi untuk mengenal, tapi dia sudah memang masuk di ADM, lalu masuk rumah pembinaan, kita sebut sebagai postulat, nama tempatnya itu postulat. Jadi selama 1 tahun itu dia menjalani masa postulat. Syaratnya kira-kira apa suster? Syarat untuk menjadi biarawati, bocorannya. Karena kan gini, kita juga sebenarnya meluruskan isu juga sih. Kemarin ada yang penceramah ngaku-ngakunya dia mantan biarawati kan. Ya kita sebut aja si Renandono gitu. Kan dari Keuskupan Agung Semarang kemarin disebutnya Romo Desa ya. Itu kan sempat mengklarifikasi tidak semudah itu gitu. Untuk menjadi seorang romo, menjadi seorang biarawati itu tidak semudah itu. Benar-benar ada ciri-ciri khusus yang sebenarnya tidak diketahui sama umum. Dan ini harus diketahui juga supaya tidak ada lagi penceramah-penceramah yang mengaku mantan romo, mantan suster, dan itu hanya sebuah dagelan sih menurut saya gitu. Karena bisa dikatakan hierarkinya di Katolik ini kan beda dengan gereja lain. Jadi Katolik ini kan
hierarkinya kuat gitu. Dari segi misalkan dari kita lahir jam berapa, dibaptis bayinya sama pastor siapa, tanggal berapa, jam berapa aja semua ada kan gitu. Jadi kita sambil meluruskan hal itu sih Sister. Syaratnya apa itu yang paling mutlak? Syaratnya ya itu pasti lulus SMA. Lalu usia itu maksimal 30 tahun ya, 30 tahun. Lalu ya apa tadi dalam hal kesehatan dia lolos ya, tidak punya sakit tertentu. Lalu biasanya juga ini Mas, kita lewat wawancara ya. Jadi antara pimpinan itu dengan si calon itu wawancara. Dan juga itu nanti ada tes itu juga ya, tes kepribadian, tes psikologi itu, lalu juga sekarang juga ada tes yang apa seksualitas segala itu loh. Jadi memang apa misalkan Sister mohon maaf ya memang sih kita tahu pasti nggak segampang omongan kita masuk untuk menjadi biarawati ya. Cuma pertanyaannya gini Sister, misalkan ini ya, ini yang banyak ditanyakan orang sih, orang umum karena mungkin nggak tahu. Misalkan dia sudah berkeluarga, terus entah suaminya meninggal, entah dia memang sudah nggak berkeluarga lagi atau menjadi janda lah ini gitu. Terus dia ingin menjadi suster, itu bisa kan? Sepertinya kok tidak bisa ya. Bisa, kalau ya? di kami nggak ya, Sister, Nggak ya. bisa ya? Nggak bisa. Jadi ya mungkin kita anjurkan kan banyak di tempat kita ada ordo ketiga ya memang dia mau membaktikan hidupnya untuk gereja, lalu dia itu sudah janda gitu. Nah itu bisa ya? Mereka juga mengucapkan kalau juga masanya tidak seperti kami biarawati tinggal di biara gitu ya, mungkin kita anjurkan di situ ya. Kalau di kami belum ada dan memang syaratnya mungkin memang nggak boleh begini. Ya ini juga teman-teman juga perlu tahu juga karena kan menjawab pertanyaan teman-teman juga sih seperti itu, apa di luar sana boleh nggak sih janda jadi misalnya dia sudah nggak berkeluarga karena kan usia mungkin juga kan usianya juga lebih dari 30 ya, misalkan jadi janda muda Suster. Kadang kan orang kan nggak ngerti gitu kan, apa namanya, mungkin karena dia meninggal suaminya terus dia udah daripada depresi udah jadi biarawati aja gitu kan. Mungkin dalam misalkan dia umurnya masih 21 tahun atau 20 tetap nggak bisa ya seperti itu kalau sudah pernah menikah gitu. Mungkin tarekat-tarekat lain punya kebijakan tertentu karena itu tadi lewat wawancara dan segala macam itu tes itu akhirnya nanti ditemukan ini memang murni nggak mau jadi suster gitu. Motivasinya itu apa sih, hanya memang karena tadi itu sudah janda ya. Kalau enggak ya kita anjurkan tadi itu ke ordo ketiga. Kaulnya apa aja Suster? Kaulnya apa aja jadi biarawati itu? Kan ada kaul kemiskinan, kaul kemewahan atau apa gitu? Kaul kemiskinan, kaul ketaatan dan kaul kemurnian. Kemurnian dalam artian? Kemurnian sebenarnya ya kalau secara lahiriah itu memang kita tidak menikah. Lalu kita mencintai siapa saja, tidak hanya satu orang-orang tertentu. Betul. Kemudian itu kita memang benar-benar mau mencintai Tuhan, melayani sesama, siapa saja. Itu dengan hati tak terbagi katakanlah gitu. Kalau menikah kan saya harus membagi cinta saya pada suami saya, pada anak-anak saya. Kalau ini kan saya benar-benar mempersembahkan cinta pada Tuhan. Kemudian di soal itu, tapi juga lebih-lebih ya hati saya juga gitu murni gitu Mas. Nah lalu setelah itu Suster tadi kan pendidikannya ya sampai setelah masuk setahun tadi itu, terus lalu melanjutkan kemana lagi Suster untuk sampai disahkan, dikaulkan menjadi biarawati? Masih di pembinaan. Nanti setelah dia postulan, masa postulat itu dia naik lagi menjadi novis tahun pertama. Novis tahun pertama ini lebih dimurnikan lagi motivasinya. Lalu di situ kita diajari macam-macam ya, hal berdoa, kitab suci, lalu juga pelajaran-pelajaran yang lain, lebih ke pendalaman rohani, lebih disungguh-sungguh lagi nih, dimatangkan. Ya, itu ada tesnya nggak Suster sebelum dikaulkan menjadi biarawati? Mungkin misalkan kayak kalau Romo itu kan ditahbiskan ya, pas terakhir dia mau menjadi Romo, dari frater menjadi Romo itu ada tesnya lagi kan? Tesnya itu bentuk ini Mas, penilaian ya. Jadi dari pihak kita formator pembina gitu menilai
ada kriteria-kriterianya. Oh, Dia ada harus kedewasaan, ya kedewasaan manusiawi Kristianinya sudah terpenuhi belum. Jadi ada ukuran-ukurannya. Oke, itu lalu kalau misalkan sudah dikawalkan, Suster, tanda apa sih yang diberikan dari tarekat? Misalkan kayak Romo kan dikasih cincin ya kan? Cincin. Nah, kalau Suster itu apa sih? Kalau kami itu kan ada kalau pertama, jadi setelah dia itu masa pembinaan 3 tahun, lalu mengucapkan kalau pertama profes. Itu kalau di kami di Suster ADM ditandai dikasih kalung. Jadi selama 3 tahun kemarin tuh dikasih kalung, lalu profes itu dikasih kalung, lalu nanti kalau sudah kalau kekal baru diberi cincin. Ini untuk meluruskan juga ya, Suster ya. Jadi biar kalungnya juga nggak sembarangan kalung asal ada salibnya juga ya, Suster. Khusus kalung tarekat. Nah, setelah itu Suster untuk penugasan kan, kalau Suster kan dimutasi katanya ya, jadi ke seluruh berbagai pelosok atau itu juga tergantung tarekatnya gitu kan, nggak bisa menolak dan tidak bisa meminta kan gitu kan, tergantung dari penugasannya seperti apa. Nah, itu gimana Suster yang menentukannya dari penilaiannya seperti apa gitu, untuk hal-hal penugasannya seperti apa? Ya dari pimpinan. Jadi dari pimpinan provinsial gitu melihat biasanya kan sudah kelihatan ini Suster bakatnya di mana, atau memang provinsial itu punya arah kedepannya Suster ini mau distudikan atau apa nanti bekerja di rumah sakit. Jadi memang itu pimpinan itu melihat kalau untuk yang keluar negeri Suster kan ada yang misalkan dia misalkan di Afrika atau di Kalkuta atau hal-hal seperti itu juga tergantung tarekatnya ya. Enggak istilahnya kan kita pengen di negara ini nggak bisa juga. Nggak bisa seenaknya. Nggak bisa seenaknya, termasuk kalau ketaatan itu. Begitu. Nah sekarang untuk hal-hal yang sensitif Suster, di luar sana kan mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya gaji Suster, gaji Romo. Nah ini untuk hal Suster dulu ini sekarang. Kita transparan di sini, kita transparan karena kalau saya sih sebenarnya udah tahu sih. Cuma ini hanya untuk meluruskan ya Suster ya, terkait isu-isu yang berkembang di luar. Suster gajinya wah, hidupnya mewah gini seperti itu. Padahal setahu saya sih dia aja mau jadi Suster aja sudah kalau kemiskinan. Jadi kalaupun hal mewah kayaknya sih itu hanya isu. Cuma di sini kita akan meluruskan untuk sekedar menambah pengetahuan untuk teman-teman semuanya supaya seandainya nanti di luar sana ada yang menanyakan itu bisa menjawab gitu. Isu-isu hal seperti itu. Mungkin Suster Alexia. Ya, Mas Yul, menurut pengalaman saya saja ya, Mas. Ya. Ya, saya selama ini di dunia pendidikan. Lalu saya seperti teman-teman saya guru yang lain melamar, lalu naik pangkat, itu juga melamar lagi 80% sampai 100% itu. Seperti yang lain, hanya bedanya kami ini pengabdiannya diharapkan lebih dari awam. Iya, kalau awamnya pulang jam 2, kami bisa pulang sampai jam 3, jam 4 sampai selesailah, sampai tuntas itu. Lalu kami juga mendapat imbalan seperti teman-teman yang lain. Ya, dapat gaji, tetapi gaji itu tidak saya pakai sendiri. Jadi dalam sebuah biara, dalam komunitas itu ada yang namanya bendahara komunitas. Lalu kami kalau mendapat gaji ya tanda tangan, terus distorkan seluruhnya kepada komunitas. Kalau saya meminta atau butuh sesuatu, saya minta untuk kepada keperluan pimpinan, operasional ya, itu pun. Lalu buat catatan itu saya perlu ini, lalu diajukan, ditandatangani, lalu diberikan oleh bendahara itu kepada saya, dan saya mempertanggungjawabkan lagi sesuai keperluan saya itu ya laporannya, dan dikembalikan utuh juga. Untuk gaji mungkin hanya sama dengan yang lain, cuma bedanya tidak dipergunakan sendiri. Iya. Mungkin itu ya Suster ya. Kalau yang saya tahu kan karena kebetulan dulu saya sempat punya pacar saya itu adiknya Romo Hilman di Bandung. Jadi saya sempat tanya-tanya sih, katanya kalau Romo kan misalkan dia gaji 100% gitu kan, dia hanya terima 10% katanya. Itu untuk biaya ongkos lah, maksudnya ongkos transportnya katanya. Karena hal kebutuhan itu sudah
tanggung sama gereja dan umat. Tapi kalau untuk gajinya justru dia masukkan ke kas gereja katanya. Dalam artian dia tidak terima, bener sih, mungkin nggak jauh beda dengan suster ya, cuma bedanya kalau suster kan dari tarekat mungkin adminnya kan seperti itu. Kalau di gereja kan mungkin dari paroki setempat mungkin seperti itu ya. Iya, kebijakannya. Itu ini nggak suster, misalkan suster kan juga ada keluarga atau apa, misalkan ingin berkunjung pulang kampung atau apa gitu. Nah, itu bagaimana gitu suster? Itu ditanggung juga sama pihak tarekat atau apa? Memang dipenuhi kebutuhannya untuk Iya, kami juga sering pulang ke rumah, tengok orang tua, kalau orang tua sakit dan lain sebagainya juga ditanggung oleh komunitas itu. oleh komunitas. Iya. Bahkan kalau orang tua ada atau sanak saudara ada yang meninggal juga ditanggung perjalanan dan dikasih uang duka. Kalau sakit juga bisa diberi keringanan. Makanya jangan berharap untuk teman-teman yang memang berniat menjadi suster, menjadi biarawati, mungkin tidak seperti bayangan orang, digaji, diterima buat buat kebutuhan sendiri, enak-enak, happy apa kan, bukan seperti itu ya suster ya. Jadi memang benar-benar pure dipakai lagi kembali ke pelayanan, walaupun kebutuhannya suster ini juga sudah dipenuhi. Iya, Mas Jo, kan dalam komunitas itu ada yang tidak terima gaji. Betul. Misalnya. Jadi kami ya saling menopang satu sama lain. Iya, jadi semuanya itu dipakai bersama. Jadi kendaraan pun milik bersama. Semuanya itu milik komunitas lah. Jadi kami mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena gini loh, suster, pernah isu yang berkembang, seperti saya debat sama orang lain gitu yang mungkin dia tidak mengenal tentang kekatolikan. Romonya kaya-kaya ya katanya, susternya kaya-kaya punya mobil. Justru ini yang perlu diluruskan juga. Misalkan nih ada umat yang memang dia punya rezeki berlebih, misalkan dia memberikan suster atau romo ini mobil, kan suster sama romo ini dimutasi juga. Begitu dia mutasi, mobil dia ditinggal di situ gitu. Itu yang setahu saya sih gitu. Cuma kan isu yang berkembang di luar itu, wih romonya kaya, susternya kaya, punya mobil, padahal kan itu ya punya umat juga, ya punya gereja juga. Jadi begitu suster betul suster sama romo pindah pun juga ditinggal. Itu untuk selanjutnya yang bertugas di tempat itu gitu kan. Nah, ini juga yang perlu teman-teman ketahui, ini salah satunya isu yang sangat liar berkembang di luar itu seperti itu, termasuk terkait gaji tadi ya setelah saya. Jadi memang kalau memang kerja di rumah sakit, kerja di sekolah itu juga terima gaji, cuma bedanya kalau kita terima gaji kita atur sendiri, kita pakai sendiri untuk senang-senang. Tapi kalau suster sama romo mungkin dipakai untuk bersama dan di gereja itulah. Itu. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu kita luruskan suster. Nah, itu kalau misalkan nih suster, untuk hal-hal yang misalkan kayak sekolahnya itu bukan di umum gitu, maksudnya sekolahnya itu milik yayasan sendiri pun juga sama ya, prosesnya sama seperti itu. Miliknya suster sendiri pun kami juga digaji. Tetap digaji juga, walaupun gajinya juga cuma kayak kalau orang mah kayak angin lalu aja ya, lewat gitu. Cuma bedanya tanda tangan aja gitu. Untuk mungkin itu hanya sekedar administrasi aja mungkin sesuai untuk laporan, termasuk misalkan kayak kita di umum itu dapat gaji ya kita ya nggak usah laporan. Mungkin kalau suster beda lagi, mungkin harus buat laporan itu ya, mungkin ya kayak sekedar laporan keuangan gitu. Mungkin itu yang perlu diketahui banyak orang tentang menjadi biarawati itu seperti ini gitu. Tidak mudah dan tidak segampang yang dibayangin orang di luar. Nah, itu misalkan sekarang di ADM sendiri, suster di tarekat ADM sekarang sedang menerima atau memang setiap saat menerima untuk menjadi biarawati? Menerima terus ya. Selalu ada calon yang masuk. Kami biasanya Juni. Penerimaannya itu pasulan. Oke, mungkin untuk teman-teman tadi kan setelah menyimak videonya, mungkin yang siapa tahu yang berminat memang mengabdikan, siapa tahu ada yang kemarin putus cinta terus ya kan, tidak mau, memang benar-benar mau pure pelayanan daripada bunuh diri kan nggak baik juga, dosa kan, mendingan jadi biarawati gitu kan.
mungkin dari tarekat ADM juga mungkin mengundang ya, mengundang teman-teman semua yang berminat menjadi biarawati, ingin mengabdikan hidupnya untuk pelayanan. Mungkin kalau untuk di Balikpapan misalkan itu suster, tarekatnya pusatnya misalnya kayak ADM kan ada di Jawa ya, di Jogja ya. Nah itu misalkan di Balikpapan gini, daftarnya di sini pun bisa melalui setempat ya. Bisa Suster Alexia, saya. Nah, boleh tinggal juga Mas boleh Yu? Boleh tinggal di sini juga. Oh, jadi kayak semacam retret lagi. Enggak, ya kayak aspiran yang aspiran tadi. Ya, untuk mengenal kehidupan susteran. Iya. Nah, itu mungkin buat teman-teman yang mau berminat tinggal dengan suster, silahkan. Kamarnya banyak tadi sempat saya lihat sih. Mungkin bisa mengikuti. Nah, kalau kayak gitu suster gimana? Misalkan dia kerja, terus dia tinggal dengan suster, ya dia tetap sama seperti biasa gitu, kerja tapi waktu pulang dia nggak pulang ke rumah tapi pulang ke susteran mungkin seperti itu ya? Boleh. Bisa ya? Ya, nanti misalnya ikut kegiatan kami, doa, makan bersama gitu. Nanti terus dia pulang ke rumah. Oke, mungkin itu. Atau mau tinggal penuh gitu ya, karena mungkin dia sudah lulus SMA. Lalu semacam asrama mungkin ya suster? Gitu kayak asrama. Mungkin itu, ini sebenarnya secara tidak langsung undangan sih sebenarnya buat teman-teman yang mau memang berminat ingin nyoba gitu kehidupan suster seperti apa, beratnya seperti apa. Mungkin kalian bisa mencoba untuk datang. Mungkin kalau di sini di Regina Pacis bisa menghubungi Suster Alexa atau Suster Roberta nanti untuk suster saya mau ikut aspiran ya. Untuk mengikuti aspiran silahkan seperti itu. Nah ini juga suster, itu tadi kan terkait untuk proses menjadi biarawati, lalu yang ingin mencoba kehidupan biarawati seperti apa, termasuk gajinya dan kehidupannya seperti apa. Nah sekarang ini kita kalau pemandangan dari sini kita kelihatan calon gereja suster, sama kapel nih. Kemarin sempat ada pesan sama dari Romo Toro, jadi pihak dari gereja Santo Petrus Davor itu masih mengundang Bapak Ibu yang mau menjadi donatur untuk pembangunan kapel Regina Pacis, termasuk taman doa, nanti di sini ada Gua Maria, termasuk tempat retret nanti yang rencanakan paling berapa kamar? 80 kamar kalau nggak salah. 80 kamar di sebelah sana itu nanti. Jadi ini pemandangan kita ini sebenarnya di sana itu gerejanya nanti sama kapelnya di retret semua di sini. Itu silahkan nanti ada di link deskripsinya di situ, itu akan saya tampilkan juga rekening-rekeningnya. Jadi ini juga menjawab pertanyaan teman-teman juga. Kami selaku tim dari Katolikasi itu tidak ikut campur dalam hal seperti ini, karena itu kami hanya sekedar membantu Romo dan Suster untuk pembangunan gerejanya. Kami tidak ikut campur dana yang masuk berapa atau apapun, kita tidak ada kepentingan apapun ya Suster ya, seperti itu. Ini juga untuk meluruskan supaya nanti takutnya ada isu kita mencari keuntungan sendiri, padahal bukan seperti itu. Kita jauh mungkin malah keluar uang sendiri. Jadi kalau untuk mencari keuntungan kayaknya jauh-jauh dari situ deh. Kita hanya berusaha